Yes. Puji Tuhan, senang sekali Kak Okta boleh bertemu dengan adik-adik semua. Kita boleh bertemu kembali dalam ibadah par online GKI Jemaat Amal Andrea. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk sepanjang minggu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, yang sekolah dari rumah, maupun yang sudah ada kegiatannya di sekolah, maupun yang di rumah belum sekolah. Tetap semangat, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Nah adik-adik, saat ini kita sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Kak Okta percaya kita sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, Kak Okta persilahkan semua adik-adik yang ada di rumah, mama, papa, om, tante, kakak, sama-sama kita berdiri. Kita menyanyi dari pujian yang mengatakan, Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi pujian ini adik-adik sambil sikap doa. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami sudah datang di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesai. Biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami diberkati, kami boleh lakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami yang di rumah dan juga guru-guru sekolah minggu yang mengambil pelayanan saat ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari pujian yang mengatakan, Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dan setelah pujian yang diulang kedua kali, adik-adik boleh memberikan korban syukur. Kita boleh memberikan persembahan kita untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan pujian
percaya kepadanya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita ulangi pujian ini, dan adik-adik boleh memberikan korban syukur, menjalankan persembahan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Baik, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menjalankan persembahan di tengah-tengah kami. Tuhan berkati sehingga persembahan ini dapat berguna untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mengaturnya, berkati orang tua kami dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan. Tuhan buat berhasil. Yang sudah memberi maupun yang belum, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Kelanjutan ibadah kami, Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dengan pujian yang mengatakan T-A-A-T, taat. Kita harus taat pada perintah Tuhan, dengar-dengaran kepada nasihat mama, papa, dan orang tua kita. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau turut Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada mama, papa, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Turutin nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau turut Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada mama, papa, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Turutin nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau turut Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Saya mau turut Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik,
tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan lewat video yang akan diputarkan. Namun sebelum itu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat menyaksikan adik-adik. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Musa naik seorang diri ke Gunung Sinai. Selama 40 hari 40 malam, Musa berada di Gunung Sinai berbicara dengan Allah. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Musa, ajarkanlah ketetapanku ini kepada umatku. Aku memberikan ke-10 perintah ini untuk dilakukan dengan setia. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Setelah itu turunlah Musa menemui bangsa Israel. Adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan hari ini yang diputarkan lewat video? Adik-adik pasti diberkati. Adik-adik, tema kita dalam cerita firman Tuhan hari ini adalah Allah memberikan 10 perintah. Jadi Allah memberikan 10 perintah. Ya, nasnya terdapat di dalam Keluaran pasal 19 dan pasalnya yang ke-20. Ya, poin yang akan kita pelajari yang pertama. Poin pertama, Tuhan memberikan 10 perintah untuk kebaikan umatnya. Jadi poin yang pertama, Tuhan memberikan 10 perintah untuk kebaikan umatnya. Ya,
Adik-adik, pada waktu itu Allah mengkhususkan umatnya menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang setia kepada Tuhan dan diberkati, agar umatnya berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karena pada saat itu bangsa-bangsa lain tidak menyembah kepada Allah, mereka menyembah kepada patung dan ciptaan Tuhan yang lainnya sebagai dewa mereka. Mereka hidup dalam hal yang tidak benar. Allah mau agar bangsa Israel menyembah Dia dan melakukan 10 perintah sehingga hidup bangsa Israel menjadi teratur, adik-adik. Ya, sehingga hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya menjadi baik. Ya, adik-adik sudah lihat dalam video juga tentang 10 perintah ya. Perintah yang pertama sampai dengan yang perintah yang keempat itu antara manusia, hubungan manusia dengan Allah. Dan perintah yang ke-5 sampai yang ke-10 itu antara hubungan manusia dengan sesama manusia, adik-adik. Ya, adik-adik kita patut mengucap syukur karena kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus melakukan firman dan perintah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Poin yang kedua, Allah menghendaki ketaatan dan kekudusan dari umatnya. Jadi poin yang kedua, Allah menghendaki ketaatan dan kekudusan dari umatnya, adik-adik. Ya, pada saat Allah menyampaikan pesannya kepada bangsa Israel melalui Musa, Dia memberikan perintah agar bangsa Israel membersihkan dan menyiapkan diri sesuai dengan ketentuan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Ya, karena setiap ketaatan mendatangkan kebaikan dan ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Adik-adik, ketaatan dan kekudusan pada saat itu harus menjadi ciri khas bangsa Israel agar dapat membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain. Karena ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita karena Allah suka memberkati orang yang taat dan setia, adik-adik. Seperti sekarang ini adik-adik yang kita rasakan, kita susah bergerak untuk kemana-mana karena adanya peraturan, dan peraturan itu dibuat bukan untuk menyusahkan hidup kita, adik-adik, tetapi supaya hidup kita teratur. Begitu pula hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan membuat peraturan bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi Dia mau agar kita berkenan di hadapannya, adik-adik. Oleh sebab itulah kita harus taat, kita harus dengarkan firman-Nya dan melakukannya. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang dapat Kak Peter sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati adik-adik sehingga apa yang mereka dengar Tuhan dapat tertanam di hati mereka dan tumbuh dan menghasilkan buah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, selamat melanjutkan ibadahnya. Shalom anak-anak semuanya, kalian tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Peter. Nah, pesan Tante Elmi hari ini di akhir ibadah kita, sebagaimana firman yang kalian sudah dengar tentang 10 perintah Tuhan, setidaknya kalian akan lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, sehubungan dengan perintah yang pertama, Tante Elmi ingatkan anak-anak tetaplah dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan. Ingat, baca kitab suci, doa setiap hari di masa pandemi ini. Apalagi sehubungan dengan hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Tuhan. Anak-anak, meskipun kalian belum datang ke gereja setiap hari Minggu, tetapi ingatlah, setiap hari Minggu adalah hari yang kita khususkan untuk Tuhan. Jadi jangan sampai alpa untuk
mengikuti ibadah PAR GKI ITA Malandrea. Dan setiap firman yang kalian dengarkan, simpanlah itu di dalam hati dan lakukanlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya, hukum kelima, Tante Elmi berharap kalian tetap menghormati orang tua, berkata-kata yang baik terhadap orang tua, ikuti setiap nasihat orang tua, karena apa yang orang tua inginkan adalah untuk kebaikan kalian semua. Jaga kata-kata kalian, jangan berbohong, dan lakukan apa yang benar. Tante Elmi yakin waktu kalian berusaha setia melakukan kebenaran, Tuhan pasti akan memberkati kalian semua, juga Tante Elmi. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Tante Elmi minta kalian semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat beribadah bersama-sama meskipun masih secara online. Kami tetap menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan atas setiap anak-anak. Berkati mereka dalam keseharian mereka baik di rumah maupun di sekolah untuk yang sudah mengikuti proses belajar tatap muka. Biarlah Tuhan akan memeliharakan kami dengan memberikan kami kekuatan, kesehatan, memberikan tanggung jawab kepada setiap anak-anak sehingga mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap orang tua dalam mendampingi anak-anak PAR waktu mereka beribadah dan dalam mendidik setiap anak-anak PAR untuk takut akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, tetap karuniakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Kami minta pemulihan atas situasi pandemi ini, karena kami yakin dan percaya Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak PAR yang sakit, kami mohon biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau tumpangkan tangan atas mereka, sembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, peliharakan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan buat berhasil. Dan berkati juga setiap guru-guru PAR yang sudah melayani kami hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.